السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kepada para ulama, para senior, sahibul bait, para habaib, Syekh Nuruddin Marbu, Syekh Buya Yahya, Habib Nabil Musawwa, Kiai Yusuf, Kiai Abdul Syukur Yusuf, dan semua hadirin hadirat yang di majelis ini maupun yang melihat dari channel Adikra. Sudah banyak nasihat dari para senior. Sekelumit ada beberapa cerita kami dengan Kiai Arifin Ilham yang mungkin banyak hadirin hadirat belum pernah mendengarnya. Di antara kesimpulan kebaikan-kebaikan yang pernah terjadi di umat Muhammad ini, bahkan sebelum umat Muhammad, ceritanya permulaannya adalah dengan bernikmat-nikmat, bersepi-sepi, bermunajat kepada Allah. Itulah sebetulnya awal dari kewarasan dan kesehatan rohani, hati dan otak. Kalau orang sudah mulai digerakkan oleh Allah untuk curhat kepada yang bisa, yang mengatur segalanya, yang menentukan segalanya dan yang memiliki segalanya. Itulah di antara kronologi yang pasti sebelum yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama. Thumma hubbiba ilaihi al-khala wa kana yakhlu fi ghari Hira layaliya dhawatil adad atau kama jaa fil hadis. Allah cintakan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW untuk bersepi-sepi, bermunajat kepada Allah. Beliau sering berangkat sekian waktu untuk bersepi-sepi munajat, ibadah, zikir kepada Allah di Gua Hira. Maka semua kebaikan ini sumbernya awalnya adalah dari zikir kepada Allah, dari ingat kepada Allah. Itulah kumpulannya orang-orang yang waras dan orang-orang yang sehat. Para ilmuwan perlu sehat, para pejabat perlu sehat, orang yang sedang suka dan duka perlu rohani yang sehat. Semuanya itu dimulai dari zikrullah, dimulai dari ingat kepada Allah, curhat dan meminta kepada Allah. Karena hakikatnya selain Allah itu tidak ada, dikehendaki oleh Allah untuk ada, baru bisa ada. Maka kalau orang curhat mulai Pak RT sampai Mbah Dukun, Pak Presiden dicurhati semua, kemudian lupa curhat kepada Allah, ini sebetulnya siapapun dia, orang yang sedang sakit parah. Itulah yang dikatakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kurang lebihnya zikir, ingat kepada Allah adalah obat, lupa kepada Allah adalah sakit, adalah penyakit. Orang tambah kurang ingatnya kepada Allah, tambah penyakitan. Tambah ingatnya kepada Allah, dia tambah sehat. Kalau kita jarang-jarang ingat kepada Allah, berarti jarang-jarang sehat. Kalau enggak pernah ingat, enggak ada sehatnya sama sekali. Hadirin hadirat yang kami muliakan, saya sempat cerita-cerita dengan Kiai Arifin waktu itu datang ke tempat kami, ke gubuk kami.
bersama rombongan beliau dengan Pak Abdus Syukur, Paknya Abdus Syukur, saya sempat ngobrol lumayan lama, bahwa semua kegiatan-kegiatan yang telah beliau kembangkan tadi, permulaannya adalah dari zikir. Dari zikir berkembang sampai macam-macam kegiatan kebaikan, adanya masjid, adanya cabang-cabang, adanya madrasah, permulaannya adalah dari zikir. Bahkan dunia ini para hadirin wal hadirat masih bisa kita gunakan, sebabnya karena masih ada yang membawa la ilaha illallah afdalu dzikr. Kadang orang itu berpikir wirid-wirid nanti makan apa. Kita seharusnya orang beriman pikirnya seharusnya sebaliknya. Makan-makan enggak zikir, kalau enggak ditolong oleh Allah mau pergi kemana? Semua orang yang punya duit itu sebabnya masih ada orang yang wirid. Kalau di dunia sudah enggak ada orang yang wirid, dengan arti sudah enggak ada yang bawa la ilaha illallah, waktu itu juga dunia akan kiamat. Maka biasa kami ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang ngelola madrasah di Jawa Timur. Pengen selesai masalah, wirid. Pengen punya duit, wirid. Pengen bangun pesantren, wirid. Pengen selesai masalah, wirid. Pengen takwa, wirid. Karena dengan wirid orang akan sehat, ingat kepada Allah. Nanti terserahkan langkah-langkahnya, keputusan-keputusannya. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, biasanya al-arwah junudun mujannadah. Di antara para ahli wirid ini biasanya ada sembung hati. Syekh Arifin, ahli wirid, mungkin di Temboro di antara sukanya juga suka wiritan. Termasuk abang kami almarhum Kiai Uzairon. Waktu itu kami sedang dalam rangka membangun salah satu masjid di Temboro. Di Temboro ada beberapa masjid, salah satunya yang biasa untuk Jumatan hari ini, pas di depan rumah kami, luasnya kurang lebih 1,5 hektar. Bisa muat jamaah kalau Jumatan itu mungkin 20.000 lebih lah mungkin ya gitu. Waktu itu zaman Kiai Uzairon baru dibangun 100 meter kali 70-an meter. Sudah enggak muat kalau Jumatan, pengen bangun lagi. Orang-orang yang suka wirid itu diantaranya sering datang ilham pada beliau-beliaunya lewat mimpi. Dalam hadis riwayat Muslim dan riwayat Bukhari diriwayatkan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda, ar-ru'ya as-salihah juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Bahwa mimpi yang baik, mimpi yang benar, mimpinya orang-orang soleh adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Maknanya mimpi yang soleh itu artinya perlu dihargai. Di antara isinya Quran adalah cerita mimpi. Maka kata sebagian ulama, Nabi kita diutus 23 tahun. Setiap tahun ada 12 bulan. 12 kali 23 sama dengan 276. 276 dibagi 46 sama dengan 6. Kalau dihitung-hitung kurang lebih wahyu Allah yang berupa mimpi kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, kalau dikumpulkan kurang lebih 6 bulanan. Dan itu Ustaz Arifin cerita pada kami bahwa saya ini dulunya permulaan suka wirid itu gara-gara mimpi. Maka pentingnya kita jaga adab tidur para hadirin. Orang kalau tidur dengan adabnya, dengan berwudu, wiritan sampai ketiduran, Allah akan datangkan malaikat rahmat untuk tidur bersama dia, nempel di kulit dia. Akhirnya akan dapat ilham-ilham kebaikan. Berapa banyak orang jadi baik selepas tidur?
Berapa banyak orang jadi error karena tidurnya tanpa adab. Sebelum tidur semangat ngaji, semangat wirid, tidurnya ngawur. Begitu bangun tidur pengen jadi preman. Maka waktu itu Kiai Zairon bilang pada saya, ayo kita istighosah, minta duit kepada Allah. Nah, gimana bunyinya Kang? Saya bilang pada abang saya, ya wiritan terakhir, ya Allah saya minta duit untuk bangun masjid, masjidnya sudah penuh. Nah, maka kami pun istighosah ala Jawa Timur itu yang biasa di pondok kami. Salawat dan beberapa tasbih tahmid dan beberapa ngulang-ulang ayat Quran, ijazah dari sebagian guru-guru kami. Maka baru 1-2 hari kita wiritan, Kiai Zairon bilang pada kami, saya mimpi ajib ini. Perasaan saya di alun-alun Madiun, di Masjid Baitul Hakim ada istighosah. Saya datang ke sana. Di Madiun ada masjid kuno, di alun-alun Madiun namanya Masjid Baitul Hakim. Yang banyak guru-gurunya ulama di Jawa Timur, termasuk guru-gurunya sesepuh kami di Temboro, pernah jadi imamnya dan khotibnya Baitul Hakim. Ternyata tak lihat yang mimpin istighosah itu perasaan saya Khadir, baik pun beliau sebagai nabi atau sebagai orang soleh, perasaan saya yang mimpin tuh Khadir alaihi salam atau Khadir radhiyallahu anhu. Maka saya lihat di antara bunyi yang saya ingat, ya Habibi ya Rahman ya Allah, ya Habibi ya Rahman ya Allah. Coba istighosahnya ditambah itu. Siapa tahu nanti duit langsung datang. Nah. Maka kami pun istighosahnya ditambah itu, ya Habibi ya Rahman ya Allah. Baru sehari atau 2 hari tiba-tiba ada tamu. Tamunya adalah Kiai Arifin Ilham. Sambil membawa sertifikat tanah. Yai, saya nggak tahu kok pengen nyerahkan sertifikat ini kepada antum. Nah, ternyata sertifikat tanah kurang lebih 1.500 meter, satu tempat yang dulu tempat showroom beliau di Solo, diserahkan pada Kiai Zairon. Akhirnya kita jual, separuhnya masjid itu mungkin mayoritas yang bangun Kiai Arifin Ilham rahimahullah. Nah. Maka harapan kami, hubungan rohani kita dengan guru-guru kita, dengan Ustadz Arifin, dan orang-orang soleh yang lain dan para masyayikh ini, menyebabkan kita ini terkoneksi dalam satu grup, almar'u ma'aman ahabba, apa yang dulu pernah difikirkan orang-orang soleh sebelum kita, dan orang-orang soleh di zaman kita, dan orang soleh di zaman kapan saja, itu tersembung dengan hati kita. Akhirnya kita terilhami dengan kebaikan-kebaikan dalam langkah dan perkataan dan keputusan kita. Itu salah satu contoh yang saya tahu Ustadz Arifin bukan sekedar ahli wirid, tapi juga ahli kurban. Di antara yang di belakang macam-macam kesuksesan perjuangan Islam yang diceritakan oleh para ulama, di belakangnya ada wirid. Badar, di belakangnya ada ya Hayyu ya Qayyum. Qadisiyah, di belakangnya ada takbir 4 kali, yang seterusnya la haula wala quwata illa billah. Salahuddin Al-Ayyubi ketika mengambil Palestina, di belakangnya ada wirid Thariqat Naqsyabandi atau Qadiri. Muhammad Al-Fatih, di balik Allah membuka untuk beliau ibu kota Romawi Timur, ada seorang mursyid wirid yang mengajari beliau wirid mendekat kepada Allah, yaitu Aqo Samsudin. Di balik macam-macam perkembangan Islam di India, yang diantara pimpinan terbesarnya adalah Aurangzeb Alimkir, di belakangnya ada mursyid besar Syekh Ahmad Al-Faruqi. Di belakangnya pemerintah atau orang Islam menang melawan Tatar di Mesir. Di sana ada doanya dan wiridnya Syekh Izzuddin Abdus Salam. Maka semua gerakan yang di belakangnya ada zikirnya akan kuat. Ini gerakannya orang-orang yang waras dan sehat. Sebaliknya,
gerakan kebaikan apapun yang belum ada zikirnya, perlu ada zikirnya, biar enggak ujung-ujungnya maksiat. Itulah yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kepada para senior atas kelancangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.